Ya, kembali lagi bersama Bu Nur Hidayati. Ibu akan melanjutkan kembali pembahasan dari materi tadi, yaitu mengenai logika dan algoritma. Kalau di part atau di bagian sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan logika, algoritma, kemudian mengenai program, mengenai bahasa pemrograman, kemudian Ibu juga sudah mencontohkan mengenai beberapa bahasa pemrograman dalam membuat atau menampilkan sebuah tulisan, itu apakah sintaknya sama atau berbeda, itu sudah Ibu jelaskan di bagian sebelumnya. Nah, ini sekarang Ibu lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai tahapan analisa algoritma. Jadi dalam tahapan analisa algoritma ini ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu bagaimana merencanakan suatu algoritma. Yang kedua yaitu bagaimana menyatakan suatu algoritma. Yang ketiga itu nanti bagaimana validitas suatu algoritma. Kemudian yang keempat yaitu nanti bagaimana analisa dari suatu algoritma. Dan yang kelima ini adalah bagaimana menguji suatu algoritma. Jadi kita akan bahas. Nah, yang pertama dulu, tahapan yang pertama yaitu bagaimana merencanakan suatu algoritma. Nah, jadi sebelum membuat suatu algoritma, ya, tentunya kita harus menentukan dulu nantinya model yang akan kita gunakan nanti dalam membuat suatu algoritmanya itu sendiri, ya, yang nantinya diharapkan model yang kita tentukan ini dapat menyelesaikan suatu masalah, ya, sebagai sebuah solusi gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menyatakan suatu algoritma. Nah, dalam menyatakan suatu algoritma ini, nah ini model yang bisa digunakan itu ada 2, yaitu bisa menggunakan pseudochord ataupun flowchart, ya. Baik itu sebenarnya menggunakan pseudochord ataupun flowchart, itu sebenarnya nanti langkah-langkah yang nantinya harus dilakukan itu tetap harusnya sama. Jadi antara pseudochord dengan flowchart, kemudian kalau nanti diimplementasikan ke dalam program ini harus sama gitu. Yang pertama adalah pseudochord. Pseudochord di sini adalah merupakan bentuk informal untuk mendeskripsikan suatu algoritma dengan mengikuti struktur bahasa pemrograman tertentu. Jadi tujuannya adalah supaya lebih mudah dibaca oleh penggunanya dan lebih mudah dipahami dan lebih mudah dalam menuangkan ide atau hasil pemikiran. Jadi kalau untuk pseudochord ini masih dengan menggunakan kata-kata, ya, untuk menggambarkan dari langkah-langkah dari algoritma itu sendiri. Ya, contoh di sini adalah misalkan diminta untuk menghitung luas segitiga. Nah, untuk menghitung luas segitiga, misalkan kita buatkan pseudochordnya, langkah-langkahnya apa aja? Pertama, kita kan untuk membuat untuk menghitung luas segitiga itu kan tidak langsung masuk ke luas segitiga, tapi kita harus mengetahui dulu nilai alas, nilai tinggi, kemudian kita harus mengetahui rumusnya, baru nanti kita bisa menentukan hasilnya. Makanya di sini algoritmanya adalah pertama kita masukkan dulu nilai alas, yang kedua adalah masukkan nilai tinggi. Setelah kita masukkan nilai tinggi, kemudian baru kita bisa menghitung nilai luas, di mana luas dari segitiga ini rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Setelah kita hitung, baru kita bisa mencetak luasnya, luas dari segitiga itu. Ini ya, ini adalah merupakan algoritmanya, ya, atau merupakan pseudochord. Ya,
PC Ducot-nya untuk menghitung luas segitiga. Nah, berikutnya adalah flowchart ya, flowchart. Flowchart itu adalah penggambaran suatu algoritma secara diagram yang menggambarkan alur susunan logika dari suatu masalah. Jadi nanti flowchart ini akan menggambarkan dari alur susunan logikanya ya, atau bisa menggambarkan dari algoritma yang sudah dibuatkan tadi dengan menggunakan simbol-simbol yang tentunya sudah ditentukan. Nah, nanti untuk pembahasan flowchart ini nanti akan Ibu bahas lagi di pertemuan selanjutnya, karena nanti ada pembahasan khusus mengenai flowchart itu sendiri gitu ya. Jadi nanti akan Ibu perkenalkan simbol-simbolnya, fungsinya, kemudian bagaimana cara penggambarannya. Kemudian contoh lain dari PC Ducot ya, di sini misalkan di sini prosedur untuk mengirim surat ya. Nah, ini PC Ducot-nya atau prosedurnya, langkah-langkahnya seperti apa saja. Pertama kita tulis dulu suratnya. Kemudian setelah itu ambil sampul surat atau amplopnya. Kemudian baru masukkan surat ke dalam amplop. Baru tutup amplopnya dengan lem. Baru kita menuliskan alamat yang dituju di amplop tersebut. Kemudian baru menempelkan perangko dan baru membawa surat tersebut ke kantor pos. Ya, ini kalau misalkan zaman dahulu mungkin masih ya, tapi sebenarnya sekarang ini masih, tapi mungkin kalau dalam hal surat menyurat ini sekarang ini sudah tergantikan ya, bisa dengan email atau misalkan dengan WA atau dengan media yang lain ya, jadi lebih cepat gitu. Kalau ini kan mungkin harus kalau jaraknya jauh pasti membutuhkan waktu yang lama ya untuk sampainya gitu. Oke. Kemudian, nah ini sebagai contoh yang lain lagi, ini adalah PC Ducot konsultasi dari ibu hamil dengan menggunakan pada sistem Pakar. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan. Ini contohnya seperti pertama kita harus buka dulu menu konsultasinya, kemudian input nama pengguna, input jenis kelamin pengguna, input tanggal lahir pengguna, input alamat, input pekerjaan, dan input nomor telepon pengguna. Dan hal ini nanti kalian bisa cek di repository ini ya, dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Keguguran pada Ibu Hamil. Nah, nanti ini merupakan salah satu contoh jurnal. Nah, nanti dalam jurnal tersebut nanti akan ada tampilan untuk konsultasi ibu hamil ini. Nah, nanti kalian cek apakah langkah-langkahnya ini sama seperti yang dituliskan dengan yang ada di sini atau tidak, dengan tampilan yang ada di dalam jurnal tersebut gitu. Nanti silakan dilihat ya. Oke. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan yaitu bagaimana validitas suatu algoritma. Validitas ini berarti artinya kita bisa mendapatkan solusi dari penyelesaian dari masalah sebelumnya gitu, dari masalah yang ada gitu. Jadi nanti akan kita dapatkan solusinya. Kemudian tahapan yang keempat adalah bagaimana menganalisa suatu algoritma. Nah, untuk menganalisa suatu algoritma ini kita bisa melihat berdasarkan waktu tempuh dan jumlah memori yang digunakan. Apakah waktu tempuhnya itu efektif, sedikit, apakah jumlah memori yang digunakan itu juga sedikit. Nah, ini kita bisa analisa. Nah, kemudian tahapan yang terakhir adalah bagaimana menguji program dari suatu algoritma. Nah, untuk melakukan pengujian ini ada 2 tahap yang dilakukan, yaitu ada fase debugging dan fase profiling gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fase debugging dan fase profiling itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa fase debugging itu adalah fase dari proses program eksekusi yang akan melakukan
koreksi terhadap kesalahan. Jadi kalau misalkan program yang kita buat itu masih ada error atau kesalahan, berarti nanti suka tampil message-nya ya, suka tampil message-nya atau pesannya, errornya di mana, errornya seperti apa, itu nanti akan muncul. Nah ini masuk ke fase debugging. Nah kalau misalkan fase debugging ini udah selesai, nah nanti kita baru ke tahapan fase profiling. Fase profiling ini adalah fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar. Jadi kalau misalkan programnya itu sudah bebas dari kesalahan, maka nanti fase profiling ini dapat bekerja sehingga nanti akan menghasilkan suatu output yang diperlukan tentunya gitu. Oke, nah ini ada salah satu contoh ya, yaitu program dengan menggunakan bahasa Python, yaitu tadi ya, menghitung luas segitiga. Tadi pseudocode-nya adalah pertama masukkan nilai alas, masukkan nilai tinggi, kemudian hitung luas segitiga dan cetak hasil atau cetak luas. Jadi antara pseudocode kalau diterjemahkan ke dalam dalam bahasa pemrograman itu harusnya sama ya. Ini ya contohnya. Itu pertama kita definisikan dulu, misalkan alas ini adalah variabel alasnya dengan menggunakan tipenya adalah integer. Nah input ini digunakan untuk memasukkan data, masukkan nilai alas. Tinggi juga ini tipe datanya adalah integer, kemudian masukkan nilai tinggi. Kemudian baru kita hitung luas adalah alas kali tinggi dibagi 2. Baru kita cetak atau print luas. Nah ini kalau misalkan masih ada kesalahan pada fase debugging, maka akan muncul tampilan seperti ini gitu. Nah sekarang kalau misalkan ini sudah benar programnya, nah kita bisa run. Nah nanti akan ketahuan outputnya. Contoh misalkan Ibu contohkan dengan menggunakan bahasa Python. Nah ini kan masukkan alas, tinggi, hitung luas dan cetak luas. Kita coba run. Run luas segitiga ini tadi ya. Masukkan alas, misalkan ibu memasukkan nilainya 10, kemudian ibu memasukkan nilai tingginya adalah 5. Berarti kalau programnya ini benar, 10 dikali 5, 50 dibagi 2, berarti 25. Berarti nanti hasil dari luas segitiga ini harusnya nanti 25. Begitu kita enter, nanti akan tampil hasilnya 25 gitu. Jadi programnya ini sudah bebas dari kesalahan dan akan menghasilkan outputnya ini tadi itu ya. Oke, kemudian ibu lanjutkan lagi. Nah ini tadi adalah tahapan dalam melakukan analisa suatu algoritma tadi kan dilihat dari 2 hal ya, waktu tempuh dan jumlah memori yang digunakan. Nah untuk waktu tempuhnya itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kita lihat dari banyaknya langkahnya, kemudian besar dan jenis inputnya datanya, kemudian jenis operasi dan komputer serta kompilator. Nah kemudian sifat-sifat algoritma itu setidaknya kalau membuat algoritma kita harus memiliki sifat-sifat seperti ini. Ini sudah ibu sampaikan sebelumnya tadi di bagian sebelumnya. Nah ini harus memiliki langkah instruksi yang berhingga, kemudian langkahnya itu juga harus jelas, kemudian prosesnya juga harus memiliki batasan, input dan outputnya itu juga harus memiliki batasan, efektivitas dan memiliki batasan ruang lingkup ya. Oke, jadi demikian penjelasan ibu mengenai pertemuan pertama, yaitu mengenai konsep dasar logika dan algoritma. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau tidak masih ada yang kurang jelas, mungkin nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.